Pagi. Sudah ngumpul semua? Masih ada yang belum ngumpul? Ada beberapa dokter, ini saya beritahu lagi untuk segera masuk. Ya sudah ditunggu. Mungkin kali. Mohon izin dokter, karena ini sudah 205, mungkin bisa mulai Dimulai aja ya. Ya dokter. Oke. Ya, silahkan Rafael untuk ditayangkan screen-nya. Oke, ini diawali ada 2 judul ya yang saya diminta untuk memberikan kuliahnya, yaitu tentang prenatal screening atau bisa disebut juga screening kehamilan. Jadi artinya apa screening kehamilan? Artinya bahwa pemeriksaan atau prosedur pemeriksaan pada ibu yang sedang hamil. Jadi pemeriksaan yang dilakukan pada seorang ibu yang sedang hamil. Ini namanya pemeriksaan kehamilan. Tapi kalau screening kehamilan itu pemeriksaan dengan tujuan mendeteksi dini. Bisa didengar ya suara saya? Dengar Nah, dokter. jadi dengar ya. Jadi screening antenatal itu artinya pengertiannya adalah melakukan prosedur pemeriksaan pada ibu hamil. Itu khusus memang dengan tujuan karena screening sehingga tujuannya mendeteksi secara dini. Namanya screening itu tidak didahului oleh gejala atau tidak didahului oleh simptom, tidak didahului oleh keluhan.
Tapi semua ibu hamil itu wajib di-screening untuk mendeteksi adanya kelainan atau mendeteksi yang akan terjadi kelainan. Tahu ya maksudnya, misalnya berpotensi untuk nantinya menjadi kelainan. Ya, jadi kelainan itu bisa pada ibu, bisa pada janin, atau keduanya. Lanjut. Ya, ini. Jadi tujuannya untuk memberikan mendeteksi dini. Untuk apa toh deteksi dini ini? Deteksi dini ini untuk tujuan informasi kepada ibu, keluarga, maupun bagi kami dari tenaga medis. Supaya bisa direncanakan pengelolaan dari kehamilannya. Itu. Jadi kalau misalnya didapatkan nanti ada kelainan, itu lebih baik diinformasikan lebih awal kepada ibu maupun pada keluarga. Itu tujuannya. Nah, bagi kita tenaga medis bisa mempersiapkan karena kondisi screening ini didapatkan adanya deteksi kelainan, deteksi dini atau yang akan berpotensi menjadi kelainan. Baik itu ibu maupun janin. Jadi kita bisa menyiapkan apa yang selanjutnya akan kita lakukan pada kehamilan ini. Apa yang harusnya kita lakukan. Contohnya ya. Contohnya kalau pada screening kehamilan deteksi ternyata ada potensi untuk terjadi preeklamsi misalnya. Untuk penyakit preeklamsi. Preeklamsi itu tekanan darahnya meningkat, hipertensi, yang sebelum hamil tidak ada hipertensi. Tapi bisa di-screening bahwa ini ada kecenderungan akan terjadi hipertensi yang menjadikan komplikasi preeklamsi. Nah, kalau kita sudah tahu screeningnya, oh ini berpotensi terjadi preeklamsi, kita akan memberikan pencegahan-pencegahan. Misalnya diberikan aspilet, ya. Terus ibunya diminta untuk ekstra istirahat, ya, untuk tidak terlalu berat badannya banyak meningkat, misalnya gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh penggunaan dari screening. Atau yang lain lagi, misalnya diketahui dari screening ini nanti akan jadi potensial untuk bayinya itu Down syndrome misalnya. Nah, ini perlu disampaikan kepada ibu bahwa kemungkinan jadinya janinnya yang dikandung ini nanti akan terjadi kelainan Down syndrome. Gitu. Kalau Down syndrome, ya terserah ibunya mau tetap dilahirkan atau mau diakhiri. Karena Down syndrome itu juga suatu beban. Sampai saat ini, seorang yang menderita Down syndrome itu belum ada obatnya. Tuh, lanjut. Nah, ini tadi tujuan dan manfaatnya. Manfaatnya ya tadi yang sudah saya sebutkan contohnya untuk menentukan kemungkinan akan terjadi kelainan pada bayi. Misalnya itu tadi, Down syndrome itu trisomi 21. Kalau trisomi 13 itu biasanya kelainan-kelainan pada mata. Ya. Atau kelainan kromosom seks. Ini trisomi ini adalah kelainan genetik yang disebabkan deleting dari kromosom. Kromosom manusia itu kan 23 pasang.
itu ada dari ibu dan dari ayah. Kemudian ada kromosom X, ada kromosom Y. Nah, kalau trisomi 21 ini X-nya 3. Tidak hanya XY, tapi X-nya 3 misalnya gitu. Ya. Trisomi 13 ini 3 kromosomnya dengan kromosom nomor 13 yang terjadi muncul. Itu kelainan yang bisa didapat secara dini pada saat screening kehamilan. Ya memang ini dilematis. Ya. Kalau ketahuan dini, itu ibu yang hamil ini kan enggak nyaman kalau diberitahu. Tapi memang secara etikanya kita harus memberitahu pada kondisi-kondisi yang potensial untuk terjadi kelainan. Kalau toh misalnya ibunya tetap minta untuk diakhiri aja sayang, ya oke, nanti yang menentukan adalah tim. Tidak hanya satu dokter, dan tidak hanya ibu yang hamil, tapi tim. Dari tim biomediknya, dari tim psikologinya, dari tim obstetrinya, itu semua yang menentukan tim. Tuh, ya. Ada memang manfaatnya ada plus minusnya. Plusnya itu kita bisa tahu lebih dini, kalau yang bisa dicegah, kita cegah. Tapi ada kelainan-kelainan yang memang kita tidak bisa mencegah karena ini kelainan kromosom. Mungkin di masa-masa yang akan datang semakin canggih, kita bisa melakukan terapi intranatal atau fetal terapi. Fetal terapi. Misalnya yang paling awal itu misalnya dideteksi bayinya ini anemi. Nah, kalau anemi kita bisa lakukan transfusi pada janin ini intranatal. Itu termasuk fetal terapi, manfaat positif dari screening. Dan manfaat jeleknya ya tentu pada kelainan-kelainan yang memang tidak bisa kita terapi. Ya, jadi tidak nyaman aja hamil dengan janin yang tidak normal. Lanjut. Nah, screening ini pemeriksaannya apa toh? Prosedur pemeriksaannya. Screening ini bisa diperiksa dari pemeriksaan darah. Dari darahnya diambil, kemudian diperiksa ke biomedik. Bisa juga dari cairan ketuban dengan cara cairan ketubannya disedot, ya aspirasi atau disebut namanya amniosintesis. Biasanya amniosintesis ini untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan genetik tadi, karena kelainan kromosom, ya, yang diturunkan biasanya kromosom. Itu amniosintesis. Bisa juga kelainan, bisa juga diperiksa dari fili plasentanya. Ini disebut sampling fili chorioalis. Jadi tidak hanya diambil cairan ketubannya, tidak hanya diaspirasi, tapi kita biopsi dari fili chorioalisnya. Diambil fili chorioalis, tentu cara-cara prosedur screening ini dengan prosedur canggih, lebih canggih, ya, dengan memasukkan jarum ke rahim, ke dinding abdomen, kemudian tembus ke rahim dengan tuntunan USG tentu saja. Itu sampling fili chorioalis. Nah, yang banyak dilakukan sekarang itu screening dengan USG. Disebut feto-maternal screening. Nah, cara-cara screening pada kehamilan ini ada 4 hal tersebut. Lanjut.
Nah, kapan yang sebaiknya dilakukan screening? Ya. Screening itu ada yang bisa dilakukan pada trimester 1, ada yang pada trimester 2, dan ada yang pada trimester 3. Untuk screening trimester 1 itu biasanya pada usia sebelum 14 minggu, antara 10 sampai 14 minggu. Atau di sini disebutkan 10 sampai 15 minggu, oke. Nah, ini bisa screening dengan mengambil darah, pemeriksaan dari darah, bisa juga dari USG, ya, atau screening yang sangat invasif itu dengan cara mengambil Villi Coriolis. Ya. Nah, pada trimester 1 ini biasanya testingnya, prenatal testingnya untuk mendeteksi dini adanya kelainan-kelainan yang disebabkan karena kelainan kromosom. Ya. Itu bisa kelainan darah, ya. Bisa juga itu tadi kelainan trisomi, kelainan kromosom. Ya. Nah, untuk prenatal testing ini ada yang non-invasif dan ada yang invasif. Yang non-invasif itu misalnya memakai darah atau pakai USG. Ya. Kalau yang invasif itu dengan amniosintesis, kordosintesis, atau chorionic sampling. Ya. Kalau kordosintesis itu ngambilnya dari umbilical, dari tali pusat janinnya. Nah, ini semua, baik yang non-invasif maupun yang invasif test, itu dikerjakan pada kehamilan trimester 1, kehamilan awal. Dan biasanya untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan kromosom. Lanjut. Untuk trimester kedua. Untuk trimester kedua itu biasanya dilakukan pada usia kehamilan 15-20 minggu. Ya. 15-20 minggu ini juga masih mendeteksi adanya kelainan-kelainan genetik. Dan bisa dengan yang mulai tampak adalah kelainan diabetes gestasional. Jadi pada ibunya kalau ini diabetes yang mulai timbul pada usia-usia 15 minggu ke atas. Kalau ibunya menderita diabetes gestasional, tentu ada dampak pada janinnya. Bisa keguguran, bisa prematuritas lahir, bisa fetal IUFD, meninggal. Ya, itu sangat concern dengan kelainan ini. Caranya ya sama saja, dari darah, dari amniotic fluid, ya, dari USG juga bisa. Kalau USG lebih ke arah kelainan anatomik. Ya, lebih ke arah kelainan anatomik. Lanjut untuk trimester 3. Nah, kalau trimester 3 itu kebanyakan sudah screening atau mendeteksi untuk persiapan persalinannya. Ya. Trimester 3 misalnya posisi janinnya, letak janinnya, kelainan anatominya, bisa dideteksi kelainan jantungnya. Ya. Ada tumor, ada kiste di janinnya. Itu semua bisa dideteksi pada trimester 3. Juga deteksinya yang paling banyak di trimester 3 itu USG dan darah.
amniosintesis bisa dikerjakan ya juga, tapi yang kebanyakan karena sudah besar bayinya biasanya pada trimester 3 itu screening darah dan USG. Karena semakin tua hamilnya, semakin matang, itu cairan ketubannya semakin menurun. Jadi kalau untuk pilot sampling sekarang sudah semakin sulit. Oke, itu semua screening yang dilakukan. Nah, kalau prenatal itu kan sebelum lahir. Yang biasa dilakukan secara rutin adalah USG. Sedang untuk screening kelainan-kelainan kromosom, kelainan anatomi, itu bisa dimulai sejak trimester 1. Ya, lanjut. Ya, sama ya. Ini meskipun kita bisa melakukan amniosintesis, chorionic villus sampling, itu kan invasif. Kordosintesis, tapi kita harus juga hati-hati pada komplikasinya. Ini pemeriksaan yang juga menimbulkan atau berpotensi ada terjadi komplikasi. Bisa juga komplikasinya keguguran bisa. Bisa juga terjadi bocor dari cairan ketubannya. Bisa juga terjadi infeksi dengan kita invasif memasukkan, bisa juga infeksi. Atau juga bisa melukai janinnya. Karena kita melakukan dengan cara invasif menuju ke janin dan sekitarnya dengan cairan ketuban. Lanjut. Saya kira itu screening kehamilan yang kita lakukan mulai trimester 1 sampai trimester 3. Sampai di sini untuk screening kehamilan. Mungkin ada yang tanya atau mau lebih menjelaskan apa? Silakan. Izin bertanya, dokter. Silakan. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Oke. Saya izin bertanya mengenai ini, dokter. Kalau misalnya kan pas tes screening saat kehamilan tuh ternyata saat kehamilan itu anaknya ini memiliki kelainan genetik atau kromosom atau adanya indikasi Down syndrome. Nah, apakah dokter memiliki treatment atau dibiarkan atau anaknya itu dibiarkan seperti itu, dokter? Terima kasih. Ya, sudah saya jelaskan tadi kan. Untuk kelainan-kelainan tertentu, apalagi kelainan kromosom, itu masih belum ada terapinya. Ya, yang sederhana aja yang bisa diterapi adalah yang misalnya anemis pada janin itu terapi. Tapi kalau kelainan kromosom, mau diapakan kromosomnya? Belum ada. Down syndrome, belum ada terapi. Ya, tapi bisa disiapkan untuk nantinya kalau sudah lahir. Apa yang harus disiapkan oleh orang tua pada anak yang Down syndrome? Itu. Jadi manfaatnya untuk menyiapkan masa-masa kelahiran dan pertumbuhan janin selanjutnya. Itu. Atau orang tua sudah menghendaki tidak mau mempunyai anak yang Down syndrome. Oke, bisa, tapi nggak bisa ditentukan sendiri. Itu harus ada tim yang mengeksekusi. Apakah harus diterminasi, diakhiri kehamilannya, atau harus dilanjut. Kalau kelainan anatomi, misalnya, yang sederhana ya, didapatkan pada screening USG didapatkan ada cleft lip
ya, ada bibir sumbing. Itu bisa disiapkan setelah lahir. Atau ada kelainan, misalnya kelainan di anatomi, itu bisa disiapkan sampai nanti persalinannya. Kita bisa konsultasi atau kolaborasi dengan bagian bedah anak. Itu. Jadi manfaatnya adalah bisa menyiapkan atau bisa juga mengakhiri kehamilannya bisa bila orang tua tidak bersedia. Itu sudah terjawab? Sudah, dokter. Terima kasih. Ada lagi? Permisi dokter, saya izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya seorang ibu itu pernah sekali melahirkan anak dengan kelainan kromosom, apakah kalau hamil lagi selanjutnya anaknya tetap bisa? Belum tentu, ya. Tidak harus. Jadi, tidak ada mengatakan demikian, tapi ada kelainan genetik yang kemungkinan persen bisa berulang. Kelainan kromosom itu tidak harus dalam bentuk Down syndrome, bentuk neural tube defect, nah, belum tentu, tapi bisa berupa karena kelainan kromosom sehingga anaknya ini nanti terjadi keguguran misalnya, atau bisa juga terjadi kelainan mata atau tuli, juga ada kelainan telinga. Kalau secara anatomi ya nanti bisa kolaborasi setelah lahir dengan bagian-bagian yang lain. Tidak harus selalu, ya. Cuman ada kecenderungan. Misalnya preeklamsi pada anak pertama. Kemudian terjadi preeklamsi lagi lebih besar dibandingkan yang tidak. Ada potensi untuk terjadi preeklamsi. Itu aja. Jadi kita kalau preeklamsi bisa kita pakai pencegahan. Itu yang sering terjadi berulang itu kalau kelainan kromosom yang kadang menyebabkan abortus berulang, abortus habitualis namanya. Jadi abortus yang 3 kali berturut-turut keguguran itu curiga di kelainan kromosom. Oke? Terima kasih dokter. Ada lagi? Kalau enggak ada, Rafael, bisa kita lanjut ke topik kedua ya, judul yang kedua. Lah ning kene ya ono wong ngomong ning ngono ngomong. Ya, boleh. Dilanjut sudah. Sekarang topik kedua ya. Tentang kehamilan risiko tinggi. Oke. Lanjut. Di sini apa tahu artinya kehamilan risiko tinggi? Itu definisinya adalah kehamilan yang
mempunyai potensi lebih besar untuk terjadi komplikasi morbiditas maupun mortalitas pada ibu atau janin atau bahkan keduanya, ibu dan janin. Ya. Itu definisi kehamilan risiko tinggi. Nah, memang namanya kehamilan itu punya risiko semua dibanding yang tidak hamil. Kalau ibu hamil ya jelas ada risiko. Jadi ibu hamil itu ada yang risiko rendah, ada yang risiko tinggi. Yang tidak berisiko enggak ada. Semua ibu hamil adalah berisiko. Cuma ada yang risiko rendah, ada risiko tinggi. Yang disebut risiko tinggi itu yang mempunyai potensi lebih besar untuk terjadi komplikasi morbiditas maupun mortalitas pada ibu atau pada janin atau bahkan keduanya. Ya, misalnya, contohnya, ibu yang hamil pertama di usia lebih dari 35 tahun. Itu risikonya lebih tinggi daripada seorang ibu yang hamil di usia 20-an. Nah, itu yang disebut risiko tinggi itu di sini. Ibu yang hamil tapi dia punya sakit asma misalnya. Jelas itu hamil risiko tinggi dibanding ibu yang tidak punya sakit asma. Paham ya? Itu artinya risiko tinggi. Nah, sekarang ibu hamil yang tidak punya sakit apa-apa. Dia hamil di usia-usia yang normal antara 20 sampai 35. Itu usia yang paling aman untuk hamil. Ya. Apa ini risiko tinggi? Tidak, kalau tidak ada masalah. Namanya risiko rendah. Ya. Nah, yang menentukan risiko tinggi itu sebetulnya ada faktor plus. Jadi kalau faktornya itu tidak ada apa-apa hanya karena hamil, itu risiko rendah. Nah, ini ada dulu faktor risiko ini ada nilainya. Dulu yang memberikan menemukan ini dan penelitian tentang risiko kehamilan ini ada yang namanya Bu Puji Rohyati. Itu ada sampai disebut nilai skor Puji Rohyati. Jadi faktor-faktornya itu dinilai. Kalau nanti dijumlah nilainya lebih dari 6 sampai 10 itu termasuk risiko tinggi. Kalau nilainya di bawah 6 itu risiko rendah. Itu contohnya. Paham ya? Nah, sekarang yang kita mau pelajari bagaimana untuk ibu hamil dengan risiko tinggi. Ya. Mau diapakan? Yang nomor 1, Anda kompeten adalah menemukan atau deteksi pada ibu-ibu yang risiko tinggi. Sehingga kalau ini risiko tinggi, bisa direncanakan persalinannya nanti bagaimana. Karena persalinan itu kan masih bisa persalinan normal. Kalau persalinan normal tanpa faktor-faktor risiko bisa oleh bidan. Ya. Bahkan persalinan di rumah bisa dilakukan dengan risiko yang rendah. Tapi kalau ini sudah dinilai, dideteksi risiko tinggi, ya sebaiknya tidak lahir di rumah.
tidak lahir di puskesmas misalnya. Harus dikirim ke rumah sakit tipe di atasnya. Itu. Ya. Jadi ibu-ibu yang hamil itu harus segera memeriksakan diri. Harus segera memeriksakan diri. Untuk apa? Untuk dideteksi awal. Dideteksi lebih dini. Ini punya potensi untuk komplikasi berisiko tinggi apa tidak? Tuh. Saya kasih contoh, misalnya seorang wanita umurnya 25 tahun. Dia hamil pertama. Ibunya sehat. Itu dia kontrol di puskesmas atau di bidan. Itu akan diperiksa semua. Dari sejak anamnese, kemudian pemeriksaan kehamilan, kemudian kalau perlu pemeriksaan penunjang. Kalau ini faktornya tidak berisiko, jumlahnya di bawah 6, ini disebut hamil dengan risiko rendah. Anda nanti kalau di puskesmas juga punya kewajiban untuk mendeteksi awal bahwa ibu-ibu hamil ini risiko tinggi atau risiko rendah. Kalau risiko tinggi, ya harusnya tidak lahir di vaskes 1 di puskesmas. Yang lahir di puskesmas adalah hamil dengan risiko rendah. Nah, sekarang menentukan ini risiko tinggi atau risiko rendah dengan faktor-faktor risiko namanya. Contohnya faktor risiko apa? Misalnya gravida keberapa? Itu faktor risiko. Gravida hamil ke-1, hamil ke-2, dengan hamil ke-6. Itu beda nilainya. Mana yang lebih berisiko tinggi? Siapa bisa jawab? Ini pada dengar enggak? Dengar, dokter. Nah, dengar ya. Bisa jawab enggak kamu? Mencoba menjawab bisa enggak? Biar enggak ngantuk. Kehamilan ke-6 lebih beresiko, dokter. Iya. Ya, berarti kamu udah paham ya. Kehamilan ke-6 itu namanya grande multi. Itu lebih berisiko. Yang paling rendah risikonya itu hamil ke-2. Kalau hamil pertama, itu berisiko enggak? Berisiko tapi ringan mungkin. Berisiko, dokter. Iya. Hamil pertama itu juga ada risikonya. Karena hamil pertama itu lebih tinggi risikonya daripada yang hamil kedua. Tapi kalau dibanding dengan hamil ke-6, ke-7, lebih rendah risikonya yang hamil pertama. Yang tadi usianya 25 tahun. Ya. Itu sepintas kamu bisa bayangkan yang namanya risiko. Kalau ibu ini usianya 35 tahun misalnya, baru hamil pertama, itu risikonya lebih tinggi. Karena hamil pertama punya risiko, usia di atas 35 punya risiko. Jadi faktornya 2. 2 faktor itu jauh lebih tinggi. Apalagi kalau ada riwayat ibu ini punya sakit hipertensi. Loh, tambah tinggi lagi risikonya. Nah, itu yang disebut hamil risiko tinggi. Paham ya? Tuh, jadi faktor risiko ibu itu dari usia bisa, dari riwayat-riwayat penyakit kronis bisa. Terus risiko yang ditimbulkan dari janinnya, contohnya ada yang tahu enggak? Bayi kembar, dokter. Janin, jadi
Janin? Janin kembar. Ya, janin kembar itu risikonya lebih tinggi daripada janin satu. Ya, ya. Janin yang ada kelainan bawaan. Misalnya, janin dengan kelainan mikrosefal misalnya. Tahu mikrosefal? Ini ya kelainan-kelainan trisomi lagi, kelainan kromosom juga. Kelainan mikrosefal, jadi kepalanya kecil. Itu juga faktor risiko tinggi. Bayi dengan makrosomi. Tahu makrosomi apa? Makrosomi apa? Hidrosefalus, dokter. Hidrosefalus itu besar kepalanya, ya, karena ada cairan di dalam rongga tengkoraknya, di otaknya. Tapi kalau makrosomi itu janinnya besar, bukan hanya kepala, tapi janinnya besar. Itu juga Gigantisme, dokter. ya, gigantisme kalau sudah lahir, sudah jadi orang gigantisme. Gigantisme kan dari kata gigan. Gigan itu kan apa? Raksasa, besar. Nah, janin kan belum bisa berdiri. Kan belum tahu kalau ini tinggi besar. Nah, namanya makrosomi. Ya. Janin yang gemeli, janin yang hidrosefalus, janin yang mikrosefalus, janin yang besar atau makrosomi. Itu nilai faktornya tinggi. Kalau yang faktornya rendah pada janin itu ya janin tentunya yang janin normal. Janin normal itu bagaimana? Janinnya satu atau tunggal. Janinnya hidup. Ya. Janin dengan letaknya normal. Letak normal itu bagaimana? Letak membujur, kepala di bawah. Itu letak kepala. Itu normal. Ya. Cairan ketubannya juga cukup normal. Itu bayi yang normal. Jadi risiko rendah. Tuh. Ya tahu ya. Saya hanya akan memahamkan kamu apa sih yang disebut risiko tinggi. Ini contoh-contohnya ada ibu yang hamil tapi ada hipertensi. Itu jelas risiko tinggi. Ini ibu yang menderita diabetes. Itu juga risiko tinggi. Ibu diabetes itu janinnya bisa keguguran, bisa janinnya meninggal di dalam IUFD, bisa juga janinnya tidak bertumbuh normal, ya. IUGR namanya, intrauterine growth restriction. Itu contohnya. Atau hamil kembar. Itu jauh risikonya lebih daripada hamil satu. Letak bayi yang tidak normal, sungsang misalnya, lintang, itu risikonya tinggi. Ya. Atau bayi dengan kelainan, dengan hidrosefalus, dengan mikrosefal, itu juga risiko tinggi. Ya, ini contoh-contohnya. Paham ya? Jadi Anda semua sudah bisa mendeteksi, oh ini hamil risiko tinggi. Oh ini normal, hamil risiko rendah. Kalau risiko rendah bisa lahir di puskesmas, bisa lahir di bidan. Tapi kalau ada faktor yang menyebabkan risiko naik, hati-hati. Ini harus lahirnya di vaskes selanjutnya, di rumah sakit, ya, yang ada SPOG-nya, ada spesialis anaknya, bahkan yang harus ada 4 besar. Kalau butuh operasi, ya harus ada anestesinya. Itu ya. Lanjut.
Nah, sekarang itu tadi sudah sepintas saya sebutkan bagaimana menangani kehamilan risiko tinggi. Yang penting didiagnosis dulu, deteksi dulu. Ini risiko tinggi atau risiko rendah. Sudah ada contoh-contohnya tadi yang saya sebutkan. Kalau risiko tinggi, apa yang harus kamu lakukan? Satu, dideteksi dulu. Oh, ini ada risiko tinggi, misalnya risiko terjadi preeklamsi. Ya. Terjadi preeklamsi, ya harus satu, kita ANC-nya atau pemeriksaan antenatalnya harus lebih intens, harus lebih sering. Makanya ini pemantauan ketat pada pemeriksaan prenatal. Artinya pemantauan ketat itu kalau yang hamil normal untuk trimester 1 sebulan sekali cukup. Trimester 2 sebulan sekali. Trimester 3 mulai 3 minggu sekali. Nanti masuk ke hamil 36 minggu, seminggu sekali. Itu pemantauan yang normal atau prenatal care, antenatal care yang normal, yang risiko rendah. Kalau risiko tinggi ya pemantauannya harus lebih sering. Pemantauan ini baik pemantauan secara fisik diagnostik maupun secara prosedur screening. Bisa pakai USG, bisa dipantau laboratorium darah, sesuai dengan indikasinya, sesuai kebutuhannya. Ya, itu pertama. Setelah pemantauan ketat, nanti dalam antenatal care atau pemantauan ini akan timbul gejala-gejala atau simptom yang menunjukkan, oh ini ada komplikasi. Nah, bisa segera di terapi. Oh ini ada peningkatan tekanan darah misalnya. Ya, segera diberikan terapi. Oh ini ternyata gula darahnya meningkat lagi. Bisa diberikan terapi. Itu pengelolaan atau memantau awalnya lebih ketat. Yang kedua, mengelola selama antenatal care untuk dipertahankan senormal mungkin. Maksudnya tahu ya, senormal mungkin. Kemudian yang ketiga, setelah dia menjelang persalinan, kita rencanakan cara-cara persalinannya. Persalinan apa yang paling aman untuk ibu maupun bayinya. Persalinan bisa persalinan per vaginam, bisa persalinan per abdominam atau operasi sesar. Pertimbangan-pertimbangan kalau lahir normal bisa dengan induksi, akselerasi. Ya. Nah, ini semua harus direncanakan. Atau bisa ditentukan dengan sesar primer misalnya. Sesar primer itu ya sudah, karena ada kelainan risiko tinggi yang tidak bisa lahir per vaginam. Harus di sesar. Lanjut. Nah, ini bagaimana kalau ada risiko tinggi, bisakah dicegah? Ada yang bisa dicegah. Ya. Ada yang dikelola. Dicegah, dikelola, dan direncanakan kemudian. Ini semua harus dengan KIE, edukasi pada pasien dan keluarga. Jadi awal untuk tahu bahwa ini risiko tinggi ya, untuk deteksi, diagnostik. Nih.
semua kegiatan di dalam klinik itu adalah pertama adalah didiagnose. Untuk diagnose kita harus bisa anamnese, pemeriksaan fisik diagnostik, pemeriksaan penunjang, baru dianalisa jadi diagnose. Kalau sudah diagnose, ini pemeriksaan prenatal diagnose bisa dideteksi termasuk mana? Risiko rendah atau risiko tinggi. Kalau risiko rendah, lanjutkan antenatal care atau pemeriksaan secara rutin. Rutin itu artinya bukan terus enggak usah periksa. Meskipun ini risiko rendah, tapi pemantauannya normal, rutin. Nah, siapa tahu di dalam perjalanannya ada terjadi masalah. Misalnya, ini normal, hamil normal, risiko rendah. Tapi dalam perjalanannya, ketubannya pecah mendadak. Nah, ini jadinya jadi masuk ke risiko tinggi. Ya, paham ya? Jadi pengelolaan itu pengelolaan risiko. Hamil risiko rendah tetap dikelola secara rutin. Hamil risiko tinggi dikelola lebih ketat. Mengelola kondisi kesehatan ibu hamil. Dan edukasi yang penting. Edukasi ini sehubungan dengan deteksi dininya, termasuk risiko rendah apa risiko tinggi, dan penanganannya, pencegahannya bagaimana. Kalau misalnya didapatkan ini hipertensi, nanti potensi untuk terjadi preeklamsi kan besar. Sehingga diberi edukasi, harus makan makanan yang bagaimana, harus minum obat apa, harus sering dipantau tensinya, harus banyak istirahat, nah, gitu-gitu. Harus USG, nah, ya. Ini adalah pengelolaan risiko dan terakhir adalah rencana persalinan. Itu sudah terakhir untuk dalam pengelolaan risiko. Lanjut. Nah, kalau dapat saya disimpulkan ya, sebetulnya bagaimana menghadapi kehamilan risiko tinggi? Satu, deteksi dini. Ya, yang hubungannya dengan yang tadi screening kehamilan sehingga menghasilkan deteksi dini. Kalau deteksi dini, diagnosa sudah didapatkan awal. Sehingga kita bisa merencanakan pengelolaan kehamilan ini dan merencanakan persalinannya. Ya. Seorang ibu hamil itu bisa tadinya normal, risiko rendah, tapi dalam perjalanannya dia terjadi sesuatu faktor yang menyebabkan dia risiko tinggi. Hamil risiko rendah bisa jadi hamil risiko tinggi. Dan begitupun dari hamil normal, hamil risiko rendah, nanti kalau dia dalam persalinan bisa menjadi persalinan risiko tinggi. Jadi ada high risk pregnancy, itu hamil risiko tinggi, dan ada low risk pregnancy, hamil dengan risiko rendah. Tapi juga ada high risk labor. High risk labor itu persalinan yang risiko tinggi. Contohnya, dia sudah menjelang mau persalinan, tiba-tiba ketubannya pecah. Nah, itu jadi tadinya dia kehamilan normal, low risk pregnancy, tapi karena ada sesuatu faktor dia jadi high risk pregnancy karena ketubannya pecah atau sering menyebutnya KPP. Atau dia masuk ke trimester 3 waktu persalinan, sudah persalinan,
tensinya tinggi. Padahal tadinya tidak tinggi. Nah, ini jadi high risk labor. Karena dalam persalinan dia high risk. Atau dia hamil normal. Tapi setelah dia masuk dalam persalinan, macet persalinannya. Tidak bisa maju-maju. Nah, ini akhirnya ya jadi high risk labor. Persalinan risiko tinggi. Itu ya kesimpulannya. Jadi hamil risiko tinggi bisa menjadi risiko rendah. Sebaliknya hamil risiko rendah pun bisa menjadi risiko tinggi. Bisa juga hamil risiko rendah bersalinnya jadi persalinan risiko tinggi bisa. Dan sebaliknya. Ya, ini sebagai kesimpulan. Lanjut. Ini yang saya tadi singgung. Ini adalah faktor-faktor risiko, tapi dikasih nilai sama Dokter Puji. Sehingga disebut skor Puji Rohyati. Ini kamu ya untuk tahu saja. Karena sebetulnya ini adalah kartu skor yang untuk pegangan kader kesehatan di Posyandu atau bidan. Ya. Sehingga dia yang belum hafal mana yang risiko tinggi, mana yang risiko rendah, itu dia menilai pakai ini. Nanti kamu lihat aja dipelajari. Di sini, nah ini ada faktor-faktor. Faktor seorang ibu hamil awal itu sudah dikasih skor 2. Jadi kamu lihat ada ibu hamil, oh skornya 2. Tapi dia hamil masih umur 15 misalnya. Wah, itu naik lagi skornya. Ya, karena hamil terlalu muda. Itu skornya 4. Baliknya juga hamil yang terlalu tua, di atas umur 35. Itu skornya 4. Kemudian jarak antara anak 1 ke 2, kedua ke 3 itu juga menentukan skor. Kemudian fisiknya. Kalau kamu lihat orang hamil perutnya besar dari jauh, kok itu orangnya kok pendek ya? Itu sudah harus ada di benakmu. Oh, ini berarti hamil risiko tinggi karena dengan tinggi badan yang pendek. Terlalu pendek, tinggi badan di bawah 145 untuk orang Indonesia. Itu sudah nilai skornya tinggi. Ya. Atau dengan riwayat jelek. Juga skornya. Ya. Nah, nilai skor lagi yang kedua, ini ditambahkan. Misalnya nanti ibu itu hamil pertama, ya, umur 37. Skornya 4 ini. Tapi dia punya riwayat asma misalnya. Ditambahkan penyakit asma di sini ditambah lagi 4 misalnya. Jadi 8 skornya. Kalau yang ini ada letak sungsang, ada hamil kembar dan sebagainya, itu ada nilainya. Letak sungsang nilainya 8 skornya. Ditambahkan. Ya, sehingga jadi tinggi nilai skornya. Yang disebut hamil risiko rendah, KRR ini risiko rendah, ya, itu tidak perlu dirujuk. Boleh lahir di puskesmas oleh bidan. Itu dengan nilai 2. Jadi hamil tanpa sakit apa-apa, janinnya normal seperti yang saya sebut tadi. Atau kalau nilai skornya 6, itu sudah masuk risiko tinggi. 6 sampai 10. Itu garis di
di blok kuning. Kalau ini harus lahir oleh dokter, ya, dirujuk ke rumah sakit tipe D atau tipe C. Kalau maaf ini agak rame ya. Kalau lebih tinggi itu di blok merah ini risiko sangat tinggi. Kehamilan risiko sangat tinggi. Ini harus di rumah sakit yang ada lengkap 4 besar. Ada anestesinya, ada dokter anaknya, ada penyakit dalamnya, ada bedah, ada obstetrinya. Ya, ini sekedar kamu harus tahu nilai skor. Tapi kalau sebagai dokter kamu tidak usah lihat nilai, sudah bisa tahu bahwa kalau ini hamil dengan pendek, oh ini sudah risiko tinggi. Jadi hati-hati, perlu dikonsulkan gitu. Sampai di sini kamu paham? Paham, dokter. Paham ya? Kan gampang untuk tahu kehamilan risiko tinggi. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Silakan kalau yang mau tanya. Kalau tidak ada yang tanya, saya anggap sudah paham. Ya, Saya izin bertanya, dokter. ya silakan. Untuk pemantauan gula darah, misalnya memiliki riwayat diabetes mellitus, pada saat kehamilan itu untuk pemberian pengobatannya, baik itu insulin ataupun obat-obat untuk anti diabetes, itu diberikan oleh dokter umum atau dokter spesialis kandungan ya, dokter? Itu Soalnya apakah diberikan memiliki komplikasi atau tidak? diberikan Baik. kolaborasi antara dokter kandungan dengan dokter penyakit dalam endokrin. Ya. Jadi bukan kompetensi dokter umum. Ya. Jadi itu Berarti jika ditemui hal seperti itu langsung dirujuk ya, dokter? iya, langsung dikonsulkan. Konsulkan ke dokter SPOG-nya, dokter kandungan. Nanti dokter kandungan yang akan kolaborasi dengan dokter penyakit dalam untuk terapi dan pemantauan. Kalau yang wajib memantau itu dokter kandungannya, dokter obstetrinya. Kalau tentang perkembangannya, kemudian terapi, terus evaluasi, itu bisa dikolaborasikan dengan endokrin penyakit dalam. Itu ya. Paham ya? Baik, dokter. Terima kasih. Paham, dokter. Ada lagi kalau mau tanya? Ini masih banyak waktunya. Kalau kalian memang mau tanya, silakan tanya. Tapi kalau tidak ada yang tanya, saya anggap paham, ya sudah, cukup. Tinggal nanti ujian. Ya, kamu pelajari sendiri, kamu baca sendiri, lebih banyak lebih baik. Tapi intinya itu tadi yang saya jelaskan. Oke? Paham ya sudah? Kalau sudah paham, saya kira tidak ada masalah.
Ujian pasti lulus. Oke? Hmm. Hmm. Mana Rafael? Hmm. Mana Rafael? Ini masih ada semua. Mohon maaf dokter, gimana? Tadi putus-putus. Kok putus-putus? Ini saya sudah buka. Ada yang belum paham, ada yang tanya, silakan. Tadi ada yang tanya. Setelah itu selesai. Kalau sudah paham semua ya saya akhiri. Bagaimana? Meskipun waktunya sih masih banyak. Perlu saya tunggu ada yang mau ditanyakan atau ini masih semua masih ada. Dokter izin bertanya. Jadi misalnya nggak ada riwayat diabetes mellitus. Nah, terus pasien tersebut bisa mendapatkan diagnosis diabetes gestasional itu berdasarkan apa? Apa screening yang pemeriksaan darah itu termasuk pemeriksaan gula darah? Iya, semua termasuk Hmm. darah, pemeriksaan darah itu semua. Bahkan sekarang ini ada pemeriksaan darah sebagai data dasar, database itu bisa dilakukan di puskesmas. Untuk BPJS gratis itu di puskesmas. Nah, dari situ nanti dievaluasi ini ada kelainan ke arah mana. Jadi untuk screening itu tidak harus menemukan kelainan kromosom yang kecil, tapi semua kelainan. Makanya ada pemeriksaan darah, ada pemeriksaan yang invasif, ada pemeriksaan USG. Semua sama. Darah apa yang diperiksa? Ya semua atas indikasi. Kalau database, gula darah itu wajib diperiksa. Terima kasih, dokter. Ya. Itu kok ada yang profilnya dimatikan, terus suaranya juga di mute. Itu ada orangnya apa enggak ada ya? Saya sih enggak penting bagi saya. Dia ada apa enggak? Ya, yang penting saya kasih kuliah ini, Anda sekalian paham, dan besok kalau ujian lulus. Sekali lagi, paham. Sudah, Rafael, kalau sudah tidak ada yang tanya, kita akhiri. Oke, boleh dok. Ya, ya wes. Saya akhiri, saya leave ya. Semoga untuk selanjutnya kamu bisa paham semua. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Selamat siang. Dokter. Enggak soal. Dokternya masih di sini. Aku rame, tak
Loh kok putus-putus jarene ngono. Salah. Ini tak delok 220 to. 225 partisipannya. Tapi tak delok ana sing di mute karo fotone profile ditutup. Lah iki wonge ana ora? Lah wong nek kuliah adep-adepan wae. Ana sing tidur, ana sing bayang 200 selawe. Sepian buka-buka. Terima kasih. Dokter, aku masih pengen tanya, aku pengen di sini aja, aku nggak pengen balik. Aduh, gimana ya? Soalnya mohon maaf dokter, ini saya pengen tanya dokter, kalau misalnya kayak Lila gitu, sama sih nggak usah tanya. Aku ki anu ya, Pak. Resik-resik kamarku. Terus tasnya ternyata oke banget tas dari Dimas. Mama ini loh nyusun tas-tas, sepatu, tas, kelambi. Wis sebagian wingi agek ngono rasane boyok wis ora kabeh. Ya wis ini. Lah sing biasane nompo kan Khotijah. Dok, kok enggak pernah cuci gudang lagi? Iya, iki arep aku. Iya. Biasanya dulu saya sama Bu Yanti ya, Dok. Heeh. Lah ning awakmu sakmono wis ora iso nganggo itu. Heeh. Iki oke sing aku wis ora sedeng wis tak. Nek Khotijah akeh sing wong langsing-langsing. Iya, biyen iku iki lah. Lah iki ono sing melu bediknya juga pasti kok. Lah, kan aku kadang lali. Wah, aku kok duwe iki berarti runtang. Iya, ada yang kayak gitu. Tapi